kesempatan kali ini, Kang Primbon akan membahas mengenai beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi atau larangan di kamar mandi, di mana jika hal tersebut dilanggar, dipercaya akan bisa membuat serat rezeki. Lantas, larangan apa sajakah itu? Tonton sampai habis. Selamat. Tahukah panjenengan lahir dengan hari yang berbeda? Tapi tahukah kamu, hari itu adalah pintu yang membuka takdir, rezeki, bahkan jodoh. Tahukah panjenengan bahwa di dalam rumah kita terdapat 4 faktor utama yang bisa dikatakan sangat berpengaruh terhadap kelancaran rezeki yang akan kita terima. 4 faktor utama tersebut antara lain adalah pintu utama rumah, dapur, kamar tidur, dan yang terakhir juga tidak kalah penting adalah kamar mandi. Bertolak belakang dengan pintu utama rumah yang menjadi sarana masuknya energi, kamar mandi merupakan tempat yang menjadi pembuangan atau keluarnya energi dari dalam rumah. Bahkan, kamar mandi juga dipercaya menjadi sumber dari energi yin atau energi yang bersifat dingin, di mana dapat mengundang berbagai hal yang bersifat negatif. Berikut ini adalah beberapa larangan di kamar mandi yang bisa membuat serat rezeki apabila dilanggar. 1. Jangan biarkan jika ada keran air yang bocor. Jika di dalam kamar mandi ada air yang selalu menetes atau merembes, entah itu berasal dari keran yang rusak, ember yang berlubang, bak mandi yang retak, dan lain sebagainya, maka hendaknya hal tersebut langsung diperbaiki. Jangan biarkan terlalu lama bocor. Air yang menetes atau merembes di dalam kamar mandi, menurut orang kuno zaman dulu, adalah simbol dari kerejekian yang akan selalu saja habis dan tidak terkumpul. Panjenengan akan selalu dihadapkan dengan situasi dan kondisi di mana harus selalu mengeluarkan uang. Misalkan saja ada banyak kondangan, barang-barang yang tiba-tiba rusak, minta diservis, dan lain-lain. 4. Jangan biarkan kamar mandi selalu dalam keadaan gelap. Kamar mandi yang baik adalah kamar mandi yang bisa mendatangkan penerangan dari sinar matahari pada waktu siang hari dan juga mendapatkan pencahayaan dari lampu pada waktu malam hari. Intinya adalah usahakan agar kamar mandi. 5. Jangan membuat kamar mandi yang pintunya bisa terlihat dari tempat tidur dan juga ruang tamu. Jika rumah panjenengan memiliki kamar mandi dalam, maka sebaiknya perhatikanlah posisi pintunya. Pintu kamar mandi dalam yang bisa terlihat dari tempat tidur dipercaya akan bisa memberikan energi buruk bagi orang yang tidur di kamar tersebut, yaitu berupa kondisi tubuh yang hampir selalu sakit-sakitan, mulai dari yang ringan sampai pada sakit yang berat. Kemudian, jika pintu kamar mandi yang terlihat dari ruang tamu, maka menurut ilmu Feng Shui, hal tersebut dikatakan akan bisa menolak rezeki yang akan datang. Bahkan juga akan membuat orang yang datang ke rumah kita memiliki niatan buruk tertentu, seperti hendak meminjam uang tanpa ada niatan untuk mengembalikannya, dan lain sebagainya. Jika posisi pintu tersebut memang sudah demikian adanya,
maka cara untuk mengatasinya adalah dengan cara memberi penyekat ruangan, sehingga pintu kamar mandi tersebut akan terhalang dari pandangan. 6. Jangan menggantungkan cermin di tempat yang bisa memantulkan bayangan toilet. Toilet di kamar mandi adalah pusat dari pembuangan kotoran, sehingga otomatis energi di tempat tersebut akan bersifat buruk dan negatif. Kemudian jika ada cermin yang memantulkan bayangannya, artinya energi negatif tadi akan menjadi 2 kali lipat. Hal ini tentu saja menjadi tidak baik bagi keberuntungan Panjenengan, bahkan juga dikatakan akan melipat gandakan kesialan. Posisi dari cermin juga harus diusahakan agar tidak terlalu tinggi. Hal itu karena cermin yang hanya memantulkan bayangan kita sebatas leher ke atas, dipercaya hanya akan membawa berbagai nasib buruk kepada orang yang sering menggunakan cermin tersebut. Dan untuk pengetahuan tambahan, dimanapun Panjenengan memasang sebuah cermin, jangan sampai cermin tadi berhadapan dengan cermin ataupun permukaan benda lainnya yang bisa memantulkan bayangan dari cermin tersebut. Jika hal itu terjadi, maka secara tidak sengaja Panjenengan telah membuat sebuah portal ke dimensi alam gaib. 7. Jangan meletakkan benda-benda yang berbau agama atau spiritual di dalamnya. Kamar mandi walaupun secara fisik terlihat bersih, namun sejatinya adalah suatu tempat yang memiliki banyak najis dan juga kotor, sehingga akan sangat tidak pantas jika di dalamnya kita letakkan benda-benda yang dianggap suci menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Jika kita melakukan hal tersebut, maka secara tidak langsung kita sudah melakukan penghujatan kepada apa yang selama ini kita yakini. Dan tidak berhenti di situ saja. Pada tahapan yang paling parah, hal itu akan bisa menyebabkan kualat di sepanjang sisa kehidupan kita. 8. Jangan biarkan pakaian kotor menggantung hingga berhari-hari di kamar mandi. Jika Panjenengan memiliki kebiasaan yang demikian, maka sebaiknya stop mulai sekarang. Menggantung baju kotor di dalam kamar mandi selain akan menjadikannya sebagai sarang nyamuk, juga akan menjadikannya sebagai tempat favorit dari para setan dan jin. Makhluk-makhluk tersebut menyukai berbagai benda yang bentuknya menyerupai manusia, seperti pada patung, boneka, lukisan hingga pakaian kotor yang digantung. Bahkan permukaan kasur yang memiliki bekas bentuk tubuh kita dari tidur semalam juga tidak luput menjadi tempat kesukaan mereka. Dan 9. Jangan pernah meninggalkan pembalut kotor di dalam kamar mandi. Hal ini memang khusus bagi para kaum wanita. Jika Panjenengan sering meninggalkan atau membuang bekas pembalut yang masih memiliki noda darah di kamar mandi, maka hanya tinggal menunggu waktu saja. Kamar mandi tersebut akan menjadi rumah bagi sosok jin penjilat darah. Rumah bagi sosok jin penjilat darah. Sosok jin penjilat darah biasanya mengambil wujud seperti sosok kuntilanak. Bahkan ada pula yang berjenis kelamin laki-laki. Namun apapun itu jenis kelaminnya, yang menjadi ciri khasnya adalah lidah mereka yang menjulur panjang. Jika hal ini sampai terjadi, maka tidak hanya kamar mandi Panjenengan saja yang menjadi angker, namun juga akan merambah ke seluruh rumah. Akibatnya, ketenangan Panjenengan dalam hidup dan mencari nafkah otomatis akan menjadi sangat terganggu. Dan demikianlah ulasan kita pada video kali ini mengenai 9 larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi. Semoga dengan menyaksikannya, Panjenengan akan semakin bertambah ilmu dan wawasannya. Jika Panjenengan memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar, karena pasti komentar Panjenengan akan admin baca satu persatu. Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.